saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, para sahabat pecinta kebenaran firman Tuhan, kembali lagi berjumpa dengan saya, hamba Tuhan Sumail Egea, akan menyapa saudara dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan dalam channel ini. Saudara-saudaraku, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22. Namun saya akan membaca ayat yang ke-14 saja untuk mempersingkat waktu. Nanti saudara-saudara boleh membaca keseluruhan di dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22 dalam Keluaran pasal yang ketiga. Ayat 14 berkata, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Amin, saudaraku. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini adalah Aku adalah Aku, atau dalam bahasa Ibrani Ehye Asher Ehye, dalam bahasa Yunaninya Ego Emi Hoon. Aku adalah Aku. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, setelah Yusuf meninggal dunia di tanah Mesir, maka tampillah raja baru yang tidak mengenal siapakah itu Yusuf dan apa jasa-jasa serta perbuatan-perbuatan heroik yang pernah dilakukan oleh Yusuf untuk menyelamatkan bangsa Mesir dari bencana kelaparan selama 7 tahun lamanya. Raja Mesir yang baru itu sangat kejam dan sadis. Kenapa? Karena dia tidak tahu jasa-jasa, perbuatan-perbuatan heroik yang pernah dilakukan oleh Yusuf untuk menyelamatkan bangsanya. Ketika Raja Mesir yang baru ini muncul, dia begitu kejam dan begitu sadis terhadap bangsa Israel, sehingga ia melakukan kekejaman yang luar biasa, yaitu dengan istilah genosida. Genosida itu adalah pembunuhan terhadap orang-orang Israel, suku Israel, dengan berbagai cara, tetapi gagal. Kenapa? Karena Tuhan membela bangsa Israel, membela umat pilihannya, membela anak-anaknya. Di dalam Keluaran pasal yang pertama, cerita itu Bapak Ibu bisa membacanya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, selagi kita adalah umat Allah, kita orang-orang percaya kepada Tuhan, apapun yang dilakukan oleh musuh kita, apapun yang dilakukan oleh manusia terhadap kita, kita tidak perlu takut, karena Tuhan pasti membela kita, karena Tuhan pasti menolong kita, karena Tuhan pasti menyertai kita. Apalagi di masa pandemi ini, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, sebab jika kita tetap berlindung pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan tetap menyertai kita. Salah satu kekejaman yang dilakukan oleh Raja Mesir kepada orang Israel selain genosida ialah dengan menjadikan orang-orang Ibrani atau orang-orang Israel sebagai budak atau pekerja rodi, pekerja paksa tanpa upah. Itulah artinya kerja rodi. Oleh karena itu, saudaraku, muncullah yang namanya Musa. Suatu hari Musa, karena dia adalah anak angkat dari putri Firaun, suatu saat dia keluar melihat, dia berjalan-jalan, melihat keadaan bangsanya, melihat keadaan saudara-saudaranya, melihat keadaan teman-temannya sebangsanya, saudaraku. Ketika ia melihat-lihat, lalu ia mendapatkan orang Mesir sebagai pengawas kerja rodi pada waktu itu, memukul orang Ibrani, memukul orang Israel. Dan Musa melihat hal itu. Apa yang terjadi? Musa tidak diam. Sebagai satu suku, sebagai satu bangsa, muncullah di dalam dirinya belas kasihan, membela bangsanya, membela orang-orang Israel yang dipukul oleh kepala rodi, yaitu orang Mesir. Dia membela orang Israel, lalu ia membunuh yang namanya
orang Mesir itu yang sedang memukul orang Israel. Keesokan harinya, saudaraku, Musa keluar lagi dan menemukan dua orang Ibrani sedang berkelahi. Saudaranya sedang berkelahi satu dengan yang lain. Lalu Musa menegur mereka, "Wei, jangan berkelahi. Bukankah kita ini bersaudara? Kenapa kalian berantem? Kenapa kalian saling berkelahi? Kenapa kalian saling menyakiti satu dengan yang lain?" Setelah Musa menegur mereka, apa yang terjadi? Tetapi seorang di antaranya berkata kepada Musa, "Apakah engkau hendak membunuh aku seperti engkau membunuh orang Mesir itu kemarin juga?" Pada waktu Musa mendengar perkataan itu, Musa menjadi takut, lalu melarikan diri ke Midian, sebab Raja Mesir hendak membunuhnya. Karena Raja Mesir tahu bahwa yang membunuh kepala rodi itu, kepala pekerja rodi itu adalah Musa. Di Midian akhirnya Musa melepas masa lajangnya. Ia terpikat dengan seorang gadis bernama Zipora anak Reuel. Dan apa yang terjadi? Ia menikah dan dikaruniakan keturunan oleh Tuhan. Sekalipun Raja Mesir sudah meninggal, raja yang kejam itu, tetapi perbudakan dan kerja rodi itu tetap dijalankan atas orang-orang Ibrani, bahkan lebih hebat lagi. Akhirnya dalam kondisi dan keadaan terjepit seperti ini, dalam kesusahan, dalam penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh orang-orang Ibrani, oleh orang-orang Israel, saudara. Akhirnya mereka berteriak kepada Tuhan karena sudah tidak tahan lagi. Mereka berteriak dan berseru meminta tolong kepada Tuhan akibat kerja paksa, penderitaan, perbudakan yang mereka alami. Saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, mungkin hari-hari ini engkau sedang menderita. Mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami kesusahan, kepayahan, keadaan terjepit, sehingga memaksa kita berseru kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan seperti bangsa Israel. Kondisi keadaan apapun, khususnya dalam masa pandemi ini, saudaraku, tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan lain selain kita berteriak dan berseru kepada Tuhan. Dan ketika kita berseru, ketika kita berteriak kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan pasti datang dalam hidup saya dan saudara. Amin, saudaraku. Sebagai respons, tanggapan, jawaban atas teriak orang-orang Israel kepada Tuhan, maka Allah memanggil Musa, mengutusnya ke tanah Mesir, memanggil Musa dan mengutusnya supaya dia kembali ke tanah Mesir untuk membebaskan saudara-saudaranya, orang-orang Ibrani, dari penderitaan. Di sini ada hal yang menarik, saudara, bahwa ketika orang Israel berseru kepada Tuhan, ketika orang Israel berteriak minta tolong kepada Tuhan, ternyata Tuhan mendengarnya, Tuhan meresponsnya. Teriakan mereka sampai kepada Tuhan, dan Allah pun mengutus Musa untuk membebaskan mereka sebagai jawaban atas teriak mereka minta tolong. Bukankah Allah itu Maha Pengasih? Di dalam Yesaya berkata bahwa telinga Tuhan itu bukan kurang tajam untuk mendengar teriak kita. Tangannya bukan kurang panjang untuk menyelamatkan dan menolong kita. Tetapi seringkali yang membuat Allah kita berpisah dengan Allah, yang memisahkan dirinya dengan kita, adalah dosa kita. Oleh karena itu, saudara, hari ini saya mau katakan kepada saudara, datang kepada Tuhan, berseru, dan Tuhan akan memberikan pertolongan. Panggilan Allah kepada Musa bisa dikatakan termasuk unik. Kenapa? Karena Tuhan memanggil dia justru melalui nyala api yang keluar dari semak duri, tetapi semak itu tidak terbakar sedikit pun. Maka penasaranlah Musa tentang nyala api itu serta semak duri yang tidak terbakar itu. Musa pun pergi melihatnya. Dia mendekati semak duri itu, dia mendekati nyala api itu.
Dan ketika dia mendekat, ada suara yang keluar dalam semak duri itu berkata, "Musa, jangan mendekat, sebab tanah di mana engkau berada itu adalah kudus adanya." Musa semakin penasaran. Sudah keluar nyala api dalam semak duri, sudah semak itu tidak terbakar, tiba-tiba ada suara lagi yang keluar. Semakin penasaranlah Musa. Dialog pun terjadi antara Tuhan dengan Musa. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah ayah Musa dan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan berkata, "Aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Allah nenek moyang daripada Musa. Kemudian Allah berterus terang kepada Musa bahwa Tuhan punya misi khusus yang harus dieksekusi oleh Musa, yaitu membebaskan bangsanya, bangsa Israel, dari perbudakan di tanah Mesir. Musa pun menanyakan, "Siapa namamu? Siapa namamu?" Lalu Allah menjawabnya dengan mengatakan, "Aku adalah Aku." Sahabat firman Tuhan, pecinta kebenaran yang saya kasihi dalam Tuhan, dari penyataan Allah "Aku adalah Aku", saudaraku, kini timbul beberapa pertanyaan. Mengapa Musa ingin mengenal nama Tuhan? Apa arti nama Tuhan yang diperkenalkan kepada Musa? Lalu bagaimana sifat atau hakikat Allah yang telah memperkenalkan diri kepada Musa? Ini yang saya mau bahas kepada kita semuanya. Yang pertama, mengapa Musa menanyakan nama Tuhan? Yang pertama, saudaraku, Musa hidup dalam dua budaya yang berbeda, budaya Mesir dan budaya Israel. Oleh karena itu, pertama, bagi Mesir nama Allah atau nama dewa itu sangat penting. Orang Mesir menyembah banyak sekali dewa, banyak sekali ilah-ilah, sehingga mereka memberikan nama, setiap nama yang menggambarkan karakteristik, karakter khas kepada masing-masing dewa. Ya, misalnya Hagar, ya, dalam Kejadian pasal 16 ayat yang ketiga, ketika dia berjumpa dengan malaikat Tuhan, dia menyebut itu El Roi. Jadi setiap nama Allah, ya, setiap Allah yang disembah oleh orang Mesir diberikan nama sesuai dengan karakteristik dari Allah itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, bagi Israel atau orang Yahudi, makna khas sebuah nama itu sangat penting juga. Seringkali nama yang dipilih memiliki sifat yang menonjol atau karakter dari seseorang. Misalnya nama Petrus artinya batu karang, Ishak artinya tertawa. Demikian halnya dengan nama Allah, menyatakan segala sesuatu secara menyeluruh tentang dirinya. Jadi ini alasan Musa mengapa ia menanyakan nama Allah. Karena ketika dia mendengar, ketika dia mengetahui mengenal siapa nama Allah, maka nama Allah itu adalah mewakili karakter diri Allah itu sendiri. Saudaraku, di dalam Alkitab banyak nama-nama Allah, dan nama-nama Allah itu adalah merupakan karakter atau sifat-sifat dari Allah itu sendiri. Yang kedua, apa arti "Aku adalah Aku" atau Ehye Asyur Ehye? Yang pertama, arti "Aku adalah Aku" ialah ada dengan sendirinya. Allah ada dengan kuasanya sendiri. Allah ada dengan sendirinya. Allah tidak membutuhkan penyebab. Ia menyebabkan adanya semua ciptaan. Namun ia sendiri tidak disebabkan oleh apapun. Tuhan tidak diakibatkan oleh apapun. Tuhan membuat segala sesuatu bergerak, namun ia sendiri tidak digerakkan oleh siapapun. Itu artinya "Aku adalah Aku", yaitu Allah ada dengan sendirinya. Perbedaan keberadaan manusia dengan Allah ialah
Jika manusia terlepas dari Allah, maka manusia tidak ada. Tetapi jika Allah terlepas dari manusia, Allah tetap ada. Allah tidak membutuhkan manusia agar dia ada, tetapi manusia membutuhkan Allah agar manusia itu ada. Dengan kata lain, saudaraku, keberadaan manusia ialah keberadaan yang dependen atau yang bergantung sepenuhnya kepada Allah, sedangkan keberadaan Allah tidak bergantung kepada apapun dan kepada siapapun. Itu artinya aku adalah aku, artinya Allah ada dengan sendirinya. Sedangkan manusia tidak ada dengan sendirinya. Ia disebabkan, ia diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Arti yang kedua daripada aku adalah aku ialah Allah adalah kekal. Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Ia senantiasa ada dan kekal. Ia adalah Alfa dan Omega. Itulah Allah kita. Allah yang kekal, Allah yang abadi, Allah yang tidak pernah mati, Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang kekal selama-lamanya. Dia ada hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Ia tetap menyertai kita. Saya juga mau katakan kepada saudara, Allah yang kekal itulah, Ia selalu bersama dengan kita, menjaga kita, melindungi kita, dan memelihara kita. Yang ketiga, arti aku adalah Allah tidak berubah. Saudaraku, di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ia tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Kuasa-Nya tidak pernah berubah. Sifat-Nya tidak pernah berubah. Kuasa-Nya tidak pernah berubah. Kalau Tuhan pada masa dulu Dia menyembuhkan, Dia melakukan mujizat, Dia melakukan keajaiban, maka hari ini pun saya mengatakan kepada saudara, Allah yang sama, kuasanya tidak berubah, sanggup menyembuhkan saudara, sanggup memulihkan saudara, sanggup mengangkat saudara, sanggup menolong saudara, sanggup memberkati saudara, dan sanggup untuk memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa dalam hidup saudara. Sekarang kita akan melihat bagaimana sifat dari atau aku adalah aku. Sifat-sifat Allah, satu adalah kudus. Ya, di dalam Keluaran tadi kalau dibaca pasal yang ketiga ayat 1 sampai 5, di situ kita akan menemukan Allah yang kudus. Karena Allah itu kudus, maka Ia menuntut kekudusan dari umat-umatnya. Kemudian saudara, tanpa kekudusan tidak mungkin manusia berjumpa dengan Allah. Ibrani pasal 12 ayat 14. Saudaraku, sifat yang kedua dari Allah kita adalah hidup. Keluaran pasal 3 ayat 6. Tuhan Yesus menjelaskan arti dari perkataan aku adalah aku, yaitu aku adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Adalah Allah yang hidup dan Allah orang hidup. Dalam Lukas pasal 20 ayat 37 dan seterusnya. Pada waktu Allah memperkenalkan diri kepada Musa, Dia berkata, aku adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Artinya bahwa Allah itu hidup. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup selamanya. Kemudian sifat Allah yang ketiga adalah kasih. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 10. Kasih-Nya membuktikan bahwa Ialah yang memperhatikan, Ia mempedulikan, Ia melihat, Ia merasakan kesengsaraan, penderitaan, pergumulan anak-anaknya. Pada waktu bangsa Israel diperbudak, mereka menderita, mereka dalam kepayahan dan kesusahan. Allah di dalam kasih-Nya, Ia memperhatikan, Ia peduli, Ia bisa merasakan, Ia bisa mengetahui semua apa yang sedang dialami oleh umat Israel. Karena Dia adalah kasih, Dia bisa merasakan. Bahkan Dia bisa mendengarkan seruan doa permohonan anak-anaknya. Ketika bangsa Israel berteriak minta tolong kepada Tuhan, Allah pun mendengarnya. Kenapa? Karena Ia adalah kasih.
Kemudian ia turun tangan, menjawab, menolong dan melepaskan serta membebaskan anak-anaknya, umat-umatnya, orang-orang Israel dari kesesakan mereka, dari penderitaan mereka, dari kesusahan mereka, bahkan dari berbagai kepayahan hidup yang mereka alami. Saya juga mau katakan kepada saudara, di hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami kepayahan, mengalami kesulitan hidup, kesulitan ekonomi, mengalami sakit penyakit. Tapi dengar baik, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Ia menolong kita, Ia memperhatikan kita, Ia membebaskan kita, Ia mendengar teriak kita minta tolong kepadanya. Seperti bangsa Israel ketika mereka dibebaskan oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Hari ini pun Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menolong kita. Dan yang keempat, sifat Allah kita, aku adalah aku, ialah Ia memberkati. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-8, ayat yang ke-10, ayat yang ke-17, ayat yang ke-21 hingga 22. Di situ saudara-saudara bisa melihat bahwa berkat Tuhan diwujudkan melalui Ia membebaskan, Ia memerdekakan. Ada berkat kemerdekaan, ada berkat kebebasan yang diberikan kepada orang-orang Israel. Dimerdekakan dari perbudakan, dimerdekakan dari kerja paksa, dimerdekakan dari penderitaan, dimerdekakan dari kesulitan hidup. Itu adalah berkat Tuhan bagi bangsa Israel, bagi saya dan bagi saudara. Ia memberikan kita kemerdekaan dari ikatan dosa, kemerdekaan dari perbudakan dosa, kemerdekaan dari ikatan iblis, kemerdekaan dari ikatan kejahatan, kemerdekaan dari ikatan-ikatan dunia ini, kemerdekaan dari ikatan hawa nafsu, kemerdekaan dari berbagai belenggu yang sedang mengikat hidup kita. Allah memberkati kita untuk membebaskan kita, memerdekakan dan melepaskan hidup kita. Kedua, saudaraku, bahwa Allah memberkati orang Israel dengan membawa mereka kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian yang pernah dijanjikan kepada Abraham, bahwa Allah memberikan kepada keturunannya yaitu tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, yaitu tanah Kanaan. Itu diberikan sebagai kepemilikan kepada umat Israel. Itulah sebabnya Allah mengutus Musa untuk membawa orang-orang Israel menikmati berkat Tuhan, yaitu tanah Kanaan yang melimpah-limpah susu dan madunya. Tanah penuh dengan kelimpahan, penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan janji-janji Tuhan. Haleluya, saudara. Itulah Allah kita. Dan Dia akan memberkati bangsa Israel dengan harta benda. Ia memberikan perak, Ia memberikan emas, Ia memberikan kain kepada bangsa Israel dari orang-orang Mesir. Nah, itulah Allah kita, Allah yang luar biasa. Itu artinya aku adalah aku. Dia Allah yang memberkati kita, Allah yang mengasihi kita, Allah yang membebaskan kita, Allah yang memerdekakan kita, Allah yang menolong kita, dan Allah yang siap memberikan kita kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Saya berdoa untuk saudara, bahwa nikmatilah kebaikan Allah, mukjizat Allah dan pertolongan Allah di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan ini. Maka jangan takut, jangan khawatir, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.